airku, tanda tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Sidang PGI MPL PGIW Jawa Barat. Kami persilakan Bapak Pendeta Dodi Simarmata. Salam bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kami dari Panitia Sidang PGIW Jawa Barat tahun 2026 yang diselenggarakan saat ini sebagai tuan rumah PGIS Kabupaten Bandung. Sebelum saya menyampaikan laporan, yang saya hormati Bapak Ketua Umum PGIW Jawa Barat, Bapak Pendeta Paulus dengan semua jajarannya. Yang saya hormati para undangan Bapak Bupati yang kami informasikan kemungkinan besar beliau nanti akan menyempatkan hadir pada saat ini karena beliau sedang di Majalengka dalam penanganan banjir yang ada di Kabupaten Bandung. Yang saya hormati dari pemerintah daerah, camat, begitu juga dengan lurah, Kesbangpol, dari Dandim, kemudian dari Danlanut yang mewakili, kemudian juga dari Polresta Bandung yang mungkin sebentar lagi Bapak Kapolres Bandung itu akan hadir bersama-sama dengan kita, dan juga semua Bapak Ibu pemerintah yang kami undang sekalipun yang saat ini belum dapat hadir pada saat ini, dan terlebih semua Bapak Ibu para peserta sidang PGIW dari PGS yang ada di Jawa Barat, begitu juga dari klasis, distrik, dan juga seluruh yang kami kasihi pada saat ini. Izin menginformasikan bagi kita semua Bapak Ibu bahwa kami panitia yang berjumlah sekitar 30 orang melaporkan jumlah kehadiran kita yang saat ini yang sudah mendaftar itu kurang lebih dari 54 utusan PGS dan gereja-gereja. Dan pada saat ini jumlah peserta yang hadir pada saat ini kurang lebih dari 125 orang. Itu sudah termasuk daripada para peserta, kemudian 30 orang MPH daripada PGIW, dan juga kami panitia yang hadir di tempat ini.
Untuk itu informasi kepada kita semua, karena kamar itu check-in-nya jam 2 Bapak Ibu. Jadi nanti jam 2 kami akan menyerahkan kunci di tempat sekretariat yang ada di belakang sambil kita nanti mungkin makan siang. Dan informasi besok kita akan check out dari hotel atau dari kamar paling lama itu jam 12. Jadi untuk itu ruang sidang yang bisa kita pakai hari ini adalah semuanya ada di ballroom ini. Begitu juga dengan pembagian-pembagian kelompok, itu semuanya kita atur di ballroom ini, dan juga makanan siang juga nanti kita akan tempatkan semuanya, fokusnya itu adalah di ballroom ini. Nah, yang kedua, jika Anda Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan medis, kami telah menyediakan tenaga medis yang boleh nanti Bapak Ibu akan dihubungi kami para panitia, dan besok pagi kami rencana akan membuat tes kesehatan, yaitu gula darah dan tensi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu puasa dulu dari malam ini agar besok pagi kita bisa melihat tensinya dan juga gula darahnya, biar nanti semua keputusan sidang itu tidak ada naik emosi seperti itu. Jadi seperti itu semuanya Bapak Ibu. Jadi ini semua kami persiapkan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kekurangan dari segala persiapan kami, karena memang kami PGIS Kabupaten Bandung, informasi kepada Pak Paulus dan semua peserta, baru kali ini kami PGIS Kabupaten Bandung ini boleh berdiri dengan baik, konsisten, dan juga penuh dengan keakraban. Baru kali ini. Jadi mudah-mudahan dalam periode kami ini dan juga periode-periode yang akan datang, kami boleh semakin bersinergi lagi di dalam mewujudkan yaitu penyataan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan. Demikian dari kami laporan daripada Ketua Panitia Sidang PGIW Jawa Barat tahun 2006 yang bertempat di Hotel Sultan Raja Soreang, Kabupaten Bandung. Kiranya Tuhan memberkati. Salam. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta Dodi. Kemudian kita lanjutkan sambutan, ada beberapa sambutan. Yang pertama dari Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGIW Jawa Barat oleh Bapak Pendeta Emeritus Paulus Wijono. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kami hormati, Pak Pendeta Dodi Simarmata, Ketua Panitia, Pendeta Budi Triadi Kaidun, Ketua PGS Bandung yang juga tadi melayani dalam ibadah pembukaan, Bapak Pendeta Harapan Nainggolan, Pembimas Kristen Protestan Jawa Barat, Bapak Sekretaris Umum PGI yang hadir pada saat ini juga nanti akan menyampaikan pembahasan di sekitar tema dan subtema. Kemudian para sahabat mitra dari PGIW Jawa Barat, hadir beberapa lembaga yang mewakili. Ada dari PIKI Jawa Barat, ada beberapa lembaga yang sudah hadir, PIKI, PWKI, Majelis Pendidikan Kristen, PGPK, juga yang mewakili sinode yang ada di Bandung, di Jawa Barat, Ketua Sinode Gereja Rehobot, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, juga dari GMKI ada yang mewakili hadir. Kemudian tentu
pemerintah yang menaungi kami yang saat ini hadir bersama mewakili Dan Ramil Soreang, Bapak Mayor Infantri Dede Rohaindi, betul ya Pak? Kemudian yang mewakili Kapolresta Bandung, Kompol Saifuddin, Pak, terima kasih sudah hadir. Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Pak Dadang, mungkin belum yang mewakili ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Bapak Ibu utusan gereja-gereja anggota PGIW Jawa Barat yang datang dari berbagai tempat di wilayah Jawa Barat, juga tentu rekan-rekan MPH, MP dan BPP yang sudah hadir. Pak Pembimas tadi sudah disebut di awal. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, puji syukur bahwa kita dapat melaksanakan persidangan kita, sidang tahunan pada saat ini di tempat yang baik ini. Sambutan saya ada tertulis di acara yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dalam bentuk soft copy, kita bisa membaca semuanya itu. Namun ada beberapa catatan tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, tema kita di dalam persidangan ini ada ralat dari yang dicatat di sambutan tertulis. Tema kita, hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dengan subtema mewujudkan Ecclesia Domestika yang memulihkan kehidupan bangsa dan merawat ciptaan. Sebagaimana tertulis juga di depan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sadar bahwa bangsa kita masih terus berhadapan dengan situasi polikrisis, berbagai bentuk krisis yang saling kait-mengkait, kehidupan yang tidak mudah. Karena itu sebagai gereja kita mengangkat tema mengenai pentingnya keluarga sebagai gereja yang paling kecil yang menjadi fokus bagi kita. Kalau kita menyampaikan dalam subtema bahwa kita dipanggil untuk memulihkan kehidupan bangsa dan merawat ciptaan, maka yang menjadi pertama center dari upaya itu adalah bagaimana memulihkan keluarga kita, keluarga masing-masing, gereja, juga kebersamaan gereja-gereja dalam gerak ekumenis yang ada. Kita sadar kita pun berhadapan dengan situasi krisis di lingkup itu. Karena itu proses pemulihan sungguh memanggil kita untuk sungguh-sungguh bergerak. Mulai dari keluarga, gereja, kemudian gerakan keesaan gereja. Kita menyadari bahwa di tengah situasi ini kita tidak boleh kehilangan sikap yang sejak dulu disampaikan oleh Bapak Simatupang. Kita harus bersikap positif melihat berbagai hal tapi juga kritis. Sikap kritis yang tidak boleh hilang dalam menyuarakan suara kenabian di mana keadilan, kebenaran, kedamaian betul-betul menjadi tempat di mana kita harus berdiri tegak menghadapi semuanya itu, sekalipun ada resiko yang harus dihadapi, positif, kritis, juga kreatif. Karena di tengah situasi yang tidak mudah, kreativitas kita tentu diharapkan bisa didorong untuk sebuah kebersamaan. Tapi juga realistis, karena kadang-kadang kita punya banyak mimpi dan menjadi putus asa ketika mimpi itu tidak bisa diwujudkan. Kita dipanggil untuk menjadi realistis. Dalam hal ini juga ketika kita hendak menyusun, nanti memutuskan berbagai program dan lain-lainnya, marilah kita juga realistis dengan segala keberadaan kita sambil kita maksimal berkolaborasi, mendukung bersama berbagai program yang ada. Kita dapat melaksanakan sidang di tempat yang baik ini, semua dapat dilakukan dalam kerja keras panitia dan PGIS Kabupaten Bandung, juga partisipasi dari kita semua. Demikian juga seluruh program yang akan kita putuskan
dan akan kita lakukan. Saya percaya kita semua akan mendukung dengan maksimal untuk apa yang kita putuskan dalam persidangan kita. Bapak Ibu, selamat bersidang. Marilah kita mengembangkan, memulihkan kehidupan persekutuan kita menjadi persekutuan yang sungguh sehat, sehingga dapat juga memulihkan kehidupan yang lebih luas di tengah masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Paulus. Kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Kodim Kabupaten Bandung kepada Bapak Mayor Infantri Dede. Kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita alhamdulillah bisa bersama-sama sampai di tempat acara sidang PGI wilayah Jawa Barat. Yang terhormat Ketua PGI wilayah Jawa Barat, kemudian yang kami hormati perwakilan dari Pemda Pak Kabid Wasbang, kemudian dari rekan Polresta Kabupaten Bandung diwakili Kasat Reskrim, kemudian dari Danlanut diwakili Pak Letnan 1 Bidang Teritorial. Kemudian yang berikutnya kami hormati Sekretaris PGI Wilayah Jawa Barat, kemudian yang kami hormati dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wilujeng Sumping di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kaleresan Pribados mewakili Pak Dandim sebagai danamnya Soreang, Pak Mayor Dede. Upami namina Dede, Bapak Ibu sadayana pasti terus terang lah, pasti orang Sunda ti dieu kan gitu. Orang Bandung. Orang Bandung intinya kan gitu. Kami sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Dandim pada pagi hari ini beliau kebetulan ada kegiatan di Kodam Siliwangi di Bandung, kemudian dari Pak Kapolres juga sama mewakilkan Pak Kasat Reskrim, termasuk dari Danlanut diwakili. Mudah-mudahan yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua PGI, beliau-beliau juga nanti akan berkenan hadir pada pelaksanaan kegiatan sidang PGI wilayah Jawa Barat tahun 2026. Intinya kami dari TNI Polri, kemudian dari Pemda mendukung, memberikan support kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada pelaksanaan sidang PWI MPL wilayah Jawa Barat ini dapat berjalan tertib, aman, dan lancar. Kami dari TNI Polri selalu ada di tengah-tengah Bapak-Bapak di seputaran gedung pelaksanaan ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian sambutan yang berikutnya mewakili dari Polresta Bandung, Bapak Kompol Saifuddin SH MH. Kami persilakan. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Mohon izin nih, tadi panitia menyampaikan bahwa yang mewakili nanti Pak Dandim aja dari Danramil, tapi ternyata mendadak dari Polresta juga. Gitu. Yang terhormat Ketua Panitia, terima kasih memberikan waktu pada kami. Yang terhormat Ketua PGI Jawa Barat, wilayah Jawa Barat. Di sini mungkin peserta sekalian dari PGIS seluruh perwakilan Jawa Barat. Yang terhormat
perwakilan Forkopimda, di sini ada perwakilan Danlanut, perwakilan Dandim, perwakilan dari wali kota, bupati. Mohon izin kami sampaikan juga permohonan maaf dari Bapak Kapolresta Bandung, karena pada waktu yang sama beliau juga Zoom dengan sedang membuka SPPG baru di wilayah Soreang juga. Jadi mohon maaf tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Mohon izin kami dari Polresta Bandung, dari mulai tadi pagi jam 7 kami sudah apel pagi dengan anggota Kodim. Jadi kami sama dengan Kodim dalam kegiatan PGI ini. Kami melaksanakan pengamanan, dan kami dalam hal ini, dalam kegiatan ini mengucapkan selamat terlaksananya kegiatan kegiatan sidang MPL PGIW di wilayah Kabupaten Bandung, terutama di Soreang. Demikian aja yang kami sampaikan dari Polresta Bandung. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak atas sambutannya. Ya, sambutan berikutnya perwakilan dari kabupaten ya Pak ya. Langsung aja Pak. Terima kasih. Ada jadi semua juga nih, jadi harus sambutan. Baik, terima kasih Pak atas beri waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan Bapak Ibu yang saya hormati, terutama panitia pelaksana kegiatan sidang MPL Provinsi Jawa Barat yang tidak bisa sebut satu persatu Pak, karena mungkin mohon maaf saya tidak hafal. Jadi semua panitia dan para pendeta yang saya hormati, Bapak permohonan maaf pada hari ini kebetulan pimpinan kami Bapak Bupati tadi juga disampaikan Pak Ketua Panitia, hari ini ada kegiatan sidak banjir di Majalaya. Kemudian juga pimpinan kami Bapak Kepala Badan, hari ini beliau menghadiri kegiatan HUT Kapeleri di Kodam. Jadi bersama Pak Dandi, mungkin beliau di sana bareng. Tadi juga beliau menugaskan kami untuk menghadiri acara ini. Mohon maaf mungkin tidak mengurangi rasa hormat, kami bisa hadir, Bapak itu saja mungkin. Dan mungkin selamat melaksanakan sidang MPL tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan aman, lancar, dan dalam keadaan kondusif. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Dan sambutan berikutnya dari Bimas Kristen Kota Madia, Bapak Harapan Nainggolan. Kami persilakan. Oh iya, tingkat provinsi salah. Maaf ya Pak. Sampurasun. Majelis Pertimbangan Harian PGI yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekum, Pak Pendeta Darwin yang kami hormati, MPH PGI Wilayah Jawa Barat, Pak Ketua Umum, Pak Pendeta Paulus, Majelis Pertimbangan, BPP, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta sidang MPL PGI Wilayah. Bupati Bandung dan unsur Forkopimda yang kami hormati, yang mewakili Danlanut, Pak Dan Ramil dan Kapolsek yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu semua, para peserta dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat yang kami hormati dan kami kasihi. Boleh dilanjut? Ada sebuah ungkapan mengatakan begini. Terkadang hidup membuat kita berubah arah, dan terkadang arah itu berakhir dengan mengubah hidup kita. Ya, terkadang hidup itu membuat kita yang berubah arah, tapi terkadang juga arah itu yang berakhir dengan mengubah hidup kita. Slide yang berikut.
hari ini kita berhadapan dengan sebuah realita di Indonesia. Keterpisahan hidup peribadatan dengan hidup sosial. Lalu gairah agama itu ternyata minus kesalehan sosial. Dan ternyata gereja-gereja kita juga masih sibuk dengan persoalan internal yang tak pernah usai. Saya ingin menjabarkan beberapa isu aktual di Jawa Barat. Next. Pertama, Ibu Bapak lihat, pertambahan gereja lokal akibat konflik perpecahan secara internal masih terus terjadi. Di Jawa Barat, dengan 2 juta lebih penduduk Kristen dan 2.000 lebih gereja itu, ternyata juga masih syarat dengan pertambahan akibat perpecahan. Lalu yang kedua, terbitnya Juknis 535 2025 tentang penerbitan STL bagi lembaga agama dan keagamaan Kristen di Indonesia, ini juga menjadi momentum bahwa Kementerian Agama ingin meminimalisir pertambahan organisasi gereja akibat konflik. Salah satunya lewat ini. Karena memang masih ada peluang ketika ada sinode lokal yang diakui oleh provinsi. Jadi satu sisi kita ingin meminimalisir, tapi di sisi lain peluangnya ada ketika bermunculannya sinode-sinode lokal di provinsi. Lalu yang keempat yang tidak kalah pentingnya juga, masih munculnya para church yang seringkali juga menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dampaknya adalah resistensi, persekusi tempat ibadah di Jawa Barat. Berikut, nah Ibu Bapak bisa lihat ini persoalan resistensi tempat ibadah di Jawa Barat. Beberapa kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2024-2025. Tentu mulai dari Caringin, Garut Selatan, lalu Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Cirebon, kemudian Cibalongsari, Karawang, lalu Kabupaten Subang, persoalan saksi Yehova. Lalu yang baru-baru ini adalah di Jonggol, Kabupaten Bogor, lalu kemudian di Kopo, Kabupaten Bandung, lalu yang belum kunjung selesai sampai hari ini, yang masih terus kita doakan, GKP Dayakolot. Next. Kalau Ibu Bapak lihat kecenderungan perpecahan gereja meningkat di sepanjang 2 tahun terakhir ini, sebetulnya ada banyak hal yang mempengaruhi. Tadi saya katakan ada 2019 gereja di Jawa Barat, tapi masih banyak gereja yang belum terdata di Jawa Barat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, Ibu Bapak boleh lihat. Yang kedua itu adalah konstelasi politik yang seringkali mempengaruhi kerenggangan gereja. Gereja bukan memberikan pendidikan politik, tapi justru banyak gereja yang terlibat dalam politik praktis. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman teologi dan eklesiologi dalam dunia yang terus berubah. Pengenalan akan konteks bergereja dan menguatnya perkembangan sektarianisme di kalangan gereja. Yang berikut berkaitan dengan asta cita Presiden dan asta protes Menteri Agama. Hari ini kita punya persoalan, next, krisis ekologi. Lalu Menteri Agama punya program ekoteologi yang semuanya berdasarkan kondisi di lapangan bahwa terjadinya perusakan lingkungan. Tapi ini terjadi karena apa? Pertama adalah ada deforestasi. Artinya ada penggundulan hutan yang secara masif. Terbaru di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang kita hadapi. Tadi informasi dari Kesbangpol di Majalaya, bukan Majalengka ya, tapi Majalaya. Lalu kemudian yang kedua, ada persoalan tentang monokultur. Artinya seringkali di satu wilayah yang ditanam itu hanya satu jenis tanaman saja, bukan beraneka jenis. Kita bersyukur di Kota Bandung ada melalui PGPK Great Bandung yang sudah berkontribusi berkaitan dengan manajemen sampah lewat bank sampah. Ya. Ini bagian dari perwujudan panggilan umat Kristen di Kota Bandung
untuk membantu pemerintah lewat bank sampah yang dilakukan. Saya berterima kasih untuk PGPK, untuk Great Bandung yang menginisiasi ini. Lalu yang ketiga, yang keempat, reklamasi pantai, abrasi air laut, emisi gas buang, termasuk juga eksploitasi flora dan fauna. Next, maka apa yang harus dilakukan untuk mendukung program ekoteologi ini? Yang pertama adalah insensi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan. Jadi supaya Ibu Bapak tahu, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di Jawa Barat sudah memberlakukan ini. Insensi kurikulum pelestarian lingkungan. Lalu yang kedua, kita juga mendorong penghijauan lingkungan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan, rumah ibadah, dan lembaga keagamaan lainnya. Salah satu programnya adalah setiap calon pengantin yang akan menikah diwajibkan menanam pohon. Dan itu diharapkan bisa dilakukan di lingkungan gereja masing-masing. Lalu yang ketiga, ada penerapan konsep green building, efisiensi energi dan sebagainya. Selain itu Ibu Bapak, kita juga mengalami pergumulan. Next. Hari ini kita mengalami yang namanya pergeseran ritual ibadah minggu. Jemaat kita, anggota jemaat lebih banyak Gen Z hari ini. Tapi koneksi Gen Z dengan ritual ibadah fisik di hari Minggu mulai melemah. Terutama bagi generasi yang lebih muda. Saya mohon ini betul-betul menjadi fokus perhatian kita juga dalam persidangan ini. Dan hampir setengah Gen Z mengatakan bahwa hadir secara fisik ke gereja setiap minggu bukan lagi sebuah kewajiban mutlak. Dan 56,2% dari mereka mengatakan tidak masalah jika jarang hadir di gereja. Selain itu, next, ada fenomena baru yang terjadi di kalangan gereja kita, namanya church heart. Orang-orang yang mengalami luka batin di dalam gereja, sehingga mereka memilih untuk menjaga jarak dengan komunitas gereja. Dan ternyata, next, generasi yang paling terhubung tapi paling kesepian itu adalah Gen Z. Karena lebih dari 60% mereka merasa kesepian dari waktu ke waktu. Dan mereka merasa orang gereja penuh dengan kepura-puraan. Ini survei bilangan research yang sudah disampaikan, dirilis. Dan yang ironis hari ini, next, 70% anak muda kita mengalami stres karena TikTok. 70% anak muda itu stres gara-gara TikTok. Karena sekarang yang lebih banyak update status itu lebih banyak orang-orang tua. Yang suka posting di medsos itu orang-orang tua, Lolita, lolos 50 tahun. Kalau yang Gen Z jarang dia selfie, gitu ya, jarang. Tapi justru yang Lolitanya yang paling banyak update status. Maka apa yang harus kita lakukan? Next. Maka kita tidak bisa hanya mengandalkan program yang wah di hari Minggu untuk menjangkau mereka. Maka kita perlu beralih dari model event based menuju community based. Itu salah satu tawaran yang perlu kita lakukan. Dan strategi digital harus menjadi jembatan membangun koneksi personal sebelum anggota jemaat terutama Gen Z itu masuk ke tengah-tengah gereja. Dan Ibu Bapak, next, hasil survei berikut ini mengatakan bahwa 14,6% Gen Z memilih gereja karena gaya musiknya. 33 memilih karena mencari komunitas yang hangat dan peduli. Dan Gen Z membutuhkan rasa memiliki kebersamaan dari sekedar menjadi penonton di tengah-tengah gereja. Inilah otokritik buat kita semua. Bahwa ternyata hari-hari ini mungkin gereja kita jauh dari kehangatan, jauh dari kepedulian, karena kita sibuk dengan program-program yang luar biasa itu. Next. Maka Gen Z memang tidak meninggalkan iman. Mereka hanya menjauh dari lingkungan yang menurut mereka kurang sehat. Ibu Bapak bisa melihat angka-angka ini, hasil survei ini. Dan saya ingin mengajak kita gereja di Jawa Barat untuk membantah hasil survei ini. Dengan membalikkan kenyataan bahwa gereja-gereja kita justru menjadi gereja yang dekat. Maka apa yang harus kita lakukan? Next.
Maka pertama gereja perlu mendorong penguatan keluarga sebagai basis gereja. Ibu bapak, Jawa Barat itu menjadi provinsi penyumbang angka perceraian terbesar di Indonesia. 88.842 kasus perceraian. Dan itu disebabkan karena apa? Faktor ekonomi. Biasanya yang perempuan lebih banyak terima SKP 3K. Kemarin di Kabupaten Bandung, berapa ribu ya Pak waktu kita di GOR ya, itu luar biasa. Lalu kemudian yang kedua, 31,33% dari 52 juta penduduk Jawa Barat itu adalah anak-anak. 15,7 juta itu adalah anak-anak. Tapi angka kekerasan terhadap anak di Jawa Barat juga sangat tinggi. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Gereja perlu mengedukasi keluarga mengedukasi keluarga untuk menjadikan pola mengkonsumsi makanan sehat dan secukupnya itu sebagai gaya hidup di tengah gempuran gaya konsumerisme. Ini kemarin buku terbaru Dr. Rahel Iwamoni, judul bukunya Teologi Makan Minum. Lalu beliau katakan teologi makan minum itu merupakan kerjasama Allah dan manusia untuk merawat hidup. Jadi ternyata untuk merawat hidup di dunia ini, salah satunya adalah apa? Konsumsilah makanan, minuman yang sehat. Saya nggak tahu yang di depan Bapak Ibu sehat apa enggak, tapi ada buahnya sih, masih lumayan lah ya. Termasuk sehat. Saya kira tadi makanan sehatnya di sini itu ubi rebus, jagung rebus, telur rebus, gitu ya. Lalu yang ketiga, gereja perlu dan harus terlibat dalam persoalan sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Ini pergumulan kita bersama. Di 2024 gereja-gereja di Bandung Raya dan sekitarnya sudah mulai mengedukasi warga jemaat lewat pendidikan politik. Walaupun mungkin masih belum maksimal. Next. Maka tidak ada pewartaan Injil, tidak ada evangelisasi tanpa keterlibatan dan kepedulian sosial. Saya ajak kita semua, semakin pedulilah, semakin terlibatlah dalam persoalan-persoalan kebangsaan. Persoalan sampah, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan. Dan saya informasikan Bapak Ibu, hasil audiensi kami dengan Gubernur Jawa Barat pada bulan November yang lalu, untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar pendidikan agama Kristen, bukan hanya Kristen, tapi tenaga pengajar pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, Gubernur Jawa Barat sudah menjanjikan satu program, yaitu mengangkat pembimbing rohani untuk sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat. Dan itu akan dimulai dari tingkat SMA, karena kewenangannya gubernur adalah di tingkat SMA. Saya ajak kita untuk terus mendoakan supaya program ini bisa terwujud di tahun 2026, sesuai dengan janji gubernur yang sudah disampaikan. Lalu yang kedua, tidak ada pewartaan iman tanpa memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pengentasan kemiskinan. Gereja perlu menjadi garda terdepan untuk mendukung program ini. Lalu yang ketiga, mungkin terlalu ekstrim yang saya sampaikan, revitalisasi, refungsionalisasi gerakan oikumene di Jawa Barat. Karena sejatinya gerakan oikumenis di Jawa Barat masih syarat dengan kompetisi, masih syarat dengan persaingan-persaingan di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat. Jadi kita ingin mengembalikan hakikat keberadaan gerakan oikumenis kita itu bukan lagi syarat dengan kompetisinya, tapi sama-sama membangun kompetensi satu dengan yang lain. Termasuk di dalamnya juga adalah kolaborasi antara lembaga-lembaga oikumenis yang ada di Jawa Barat. Terakhir, saya menyampaikan sebuah ungkapan mengatakan begini, jangan pernah merasa terlalu besar untuk bangsa ini, tapi juga jangan merasa terlalu kecil untuk memberi dampak. Siapapun kita, semua kita bisa memberi dampak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Kemudian sambutan yang terakhir dari Bapak Sekretaris Umum PGI, Bapak Darwin Darmawan. Kami persilakan. Sampurasun. Izinkan saya menyapa dengan tulus saudara-saudara, khususnya beberapa nama yang perlu disebut secara khusus. Pak Pendeta Dodi Simarmata, Bapak Ketua Panitia, Pendeta Budi
Triadi Kaidun, Ketua PGS Kabupaten Bandung yang menjadi host. Lalu mewakili rekan-rekan Forkomimda Kabupaten Bandung, titip salam hormat, salam kasih buat Pak Bupati, Bapak-Bapak yang baik. Terima kasih juga berkenan hadir dalam momen sidang pada hari ini. Juga kepada Bapak Pendeta Harapan Nenggolan, Pembimas Kristen Jawa Barat. Ini sahabat saya di Bogor, waktu kami sama-sama melayani di Bogor, dan beliau ini abdi masyarakat yang sangat concern dengan umat Kristen dan sigap merespons isu-isu yang terkait dengan masalah umat Kristen. Kita boleh beri aplaus. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan itu ketika beliau menjadi pembimas di Jawa Barat. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum MPH, MP dan BP PGIW Jawa Barat, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Tuhan. Yang saya mau sampaikan sudah diborong oleh yang dulu-duluan. Jadi saya mau stressing sedikit saja bagaimana karya Tuhan bekerja lewat pelayanan PGI. Bapak Ibu, tema pelayanan PGI untuk 5 tahun waktu ditetapkan di Sumba adalah Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Tidak lama setelah itu, Bapak Ibu tahu, COVID-19 merebak. Kita yang mengalami bagaimana dahsyat dan menakutkannya COVID, betul-betul dipaksa untuk melihat hidup kita itu sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita mendengar ada orang yang kita kenal meninggal, si itu meninggal. Kita dikuasai ketakutan yang begitu kuat. Nah saat itu beberapa rekan di PGI melihat betapa hebatnya Tuhan memberikan kita tema yang menguatkan. Akulah yang awal dan yang akhir. Dalam ketakutan yang merebak yang dirasakan umat Kristiani, kita disadarkan kita punya Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang kita sembah di ibadah, tapi Tuhan yang ada dalam awal hidup, Tuhan yang ada di akhir hidup, Tuhan yang ada di sepanjang zaman, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan, Tuhan yang berkuasa atas kematian. Melaluinya gereja-gereja dikuatkan. Walaupun COVID menakutkan, kita punya Tuhan yang menolong kita tetap menjadi berkat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Seingat, itu yang menolong gereja-gereja dalam masa sulit bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Lalu dalam sidang Raya Toraja yang baru saja kita lewati di 2024, temanya ini yang sekarang akan kita gumuli. Hiduplah sebagai terang. Dan saudara-saudara tahu, tidak lama setelah itu muncul secara viral tagline Indonesia Gelap. Tentu masing-masing kita bisa menilai secara berbeda. Tetapi kalau kita jujur melihat beberapa indikator kebangsaan negara ini, memang harus kita akui cita-cita kemerdekaan RI yang ada dalam konstitusi belum sepenuhnya terwujud di tengah-tengah bangsa ini. Orang miskin semakin miskin, orang kaya segelintir menguasai puluhan persen, di atas 70% kekayaan yang ada di negeri ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jadi sila paling akhir dalam kehidupan bersama. Ada kegelapan. Tapi tema ini menolong kita ingat, di tengah kegelapan kita ini terang. Di tengah kegelapan saya dan saudara-saudara terang. Sekecil apapun terang itu, kita dipercaya Tuhan untuk mengusir kegelapan. Dan itu diterjemahkan lewat pemahaman Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga. Nanti saya akan jelaskan, tapi sederhananya begini saudara-saudara. Kita diminta untuk menjadi responsible citizen, warga negara yang bertanggung jawab. Jangan berharap korupsi di negeri ini habis kalau orang Kristen tidak pernah mendidik anak-anaknya untuk jujur di rumah tangga. Jangan berharap korupsi habis di negeri ini kalau orang Kristen mengajarkan anaknya cari duit, jadi kaya, tidak mengajarkan integritas di tengah keluarga. Nonsense. Kalau saudara dan saya saja tidak mau mengajarkan anak kita jujur, nggak boleh Anda minta
orang-orang lain untuk hidup jujur misalnya. Kalau kita nggak peduli terhadap alam yang harus kita pelihara, jangan salahkan negara kita ini hancur-hancuran karena kerusakan ekologis. Nah, melaluinya kita diajar untuk betul-betul menghidupi apa yang kita imani di tengah-tengah keluarga. Ini bukan hanya lokus atau tempat kita awal menjadi gereja, tapi ini cara Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang berintegritas. Eklesia domestika. Nah, kita bersyukur dengan banyak hal baik yang terjadi di wilayah Jawa Barat, termasuk Pak KDM, Bapak Aing yang punya kepedulian lingkungan. Ya, kita senang mendengar dia memoratorium pembangunan fisik kalau itu merusak lingkungan. Kita dukung dan kita doakan supaya ini menjadi langkah yang betul-betul dihidupi oleh masyarakat Jawa Barat, dan di situ gereja punya peran penting. Pak KDM itu tidak bisa sendirian melakukan transformasi kebangsaan. Tapi kalau ada segelintir rakyat Jawa Barat termasuk PGIW Jabar ikut berkontribusi menghidupi spirit yang sama, kita yakin akan ada transformasi dimulai dari Jawa Barat. Dalam kerangka itulah kita mau bersidang supaya apa yang kita lakukan sebagai gereja betul-betul menjadi terang di tengah bangsa Indonesia. Selamat bersidang, Tuhan memberkati pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan meresmikan sidang ini, dan mari kita resmikan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita langsung foto bersama, silakan Bapak-bapak. Di atas saja, Risma, di atas saja. Di atas. Di atas saja, Pak. Pak. Di atas. Ibu, didampingi aja. Pak Pendeta, Ibu Pendeta. MPH semuanya aja, Pak. Boleh 2 lapis, 2 lapis. Jangan semua di atas. Dua lapis saja, Pak. Sebagian di bawah, sebagian di atas. Ya, terima kasih Bapak Ibu.